اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatid wal asatidzah, jamaah rutinan malam Rabu, kita berdoa bersama-sama semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasanya kita berdoa sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo sarang-sarang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا ربي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karam. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri, mengikuti kajian kitab Al-Qaulul Yaqin, dan dengan harapan kita mendapatkan barokah dari kitab ini, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari isi kitab ini, dan kita
mendapatkan jalan keselamatan, yaitu jalan menuju surga. Alhamdulillah juga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah kepada orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi mayoritas para sahabat Rasulullah itu al-ummiyin. Ummiyin itu artinya apa? Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi para sahabat niku pemahamannya lebih kuat, lebih paham terhadap ilmu agama daripada kita. Nah, maka dari sini kita dapat ketahui orang bisa mendapatkan pemahaman yang benar bukan karena bisa baca kitab, bukan karena bisa membaca. Nyatanya para sahabat banyak dari mereka yang tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis, tetapi mereka pemahamannya lebih kuat daripada kita. Nah, ini memberi motivasi dan semangat kangge panjenengan sedoyo. Panjenengan pangampunten boten saged maos kitab gundul gimana? Sing laka harokate. Diparil sing ana harokate, bit belum tentu macane lancar lan belum tentu paham isine gimana? Maknane nopo? Bukan berarti lalu kemudian panjenengan niku moten saged mendapatkan pemahaman yang benar. Karena apa? Mendapatkan pemahaman yang benar adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama, khairu ma yu'tahul insan al-fahmus salim. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia adalah mendapatkan pemahaman yang benar. Bahkan banyak sekali orang-orang yang bisa baca kitab kosongan, kitab kuning, sing laka harokate banyak, namun pemahamannya kacau. Banyak orang-orang yang bisa membaca kitab tapi pemahamannya justru sesat dan menyesatkan. Ini juga banyak. Makanya ada dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya kebenaran itu tolak ukurnya bukan karena banyaknya penjelasan. Jadi panjenengan jangan tergiur, jangan terbujuk dengan orang-orang yang pandai berbicara, bisa mengelola kata ini dan itu. Tetapi kalau isinya justru berlawanan dengan syariat, jangan diikuti orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena kebenaran bukan tolak ukurnya adalah mampu menjelaskan secara panjang lebar terus menjadi jaminan bahwa isinya benar, boten. Tetapi kebenaran itu sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. Makanya jangan putus asa ya bagi orang-orang yang tidak bisa membaca kitab, bahkan tidak bisa menulis bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena dulu para sahabat banyak yang tidak bisa membaca dan bahkan tidak bisa menulis, tapi mereka mendapatkan apa? Pemahaman yang lebih kuat daripada kita tentang hal agama. Makanya kalau saya, Bu, melihat orang-orang yang bisa baca kitab lalu kemudian sok-sokan ternyata isinya kacau, ini perlu dijelaskan bab ini. Artinya apa? Yang bisa baca kitab ya jangan sok-sokan, yang tidak bisa baca kitab ya juga jangan sok-sokan juga. Tapi pripun? Kita nilai, kita ukur dengan syariatnya. Ya, makanya
Orang kafir dulu, orang kafir Quraisy, coba ya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, terus Ibnu Mu'aid, gitu kan. Ini kan orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah ya maksum, terjaga dari dosa besar, terjaga dari kekufuran, terjaga dari dosa kecil, ya, yang bisa menghinakan sifat kenabian. Artinya apa? Rasulullah tidak ada aibnya, tidak ada celahnya. Kalau orang itu sudah tidak ada celahnya, artinya sempurna. Ketika beliau berdakwah pasti diterima. Lah, namun demikian apa yang terjadi? Yang namanya hidayah yang menciptakan adalah Allah, bukan Rasulullah. Maka pada zaman Rasulullah ada juga yang tidak beriman dengan beliau. Di antaranya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah, bahwasanya beliau adalah Muhammad, ya, ibnu Abdillah, hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa mereka tidak beriman padahal yang mendakwahkan adalah Rasulullah? Karena hidayah yang menciptakan adalah Allah, bukan Rasulullah. Maka Al-Quran menjelaskan bahwa mereka matanya bisa melihat, ya, sebenarnya yang buta adalah hatinya. Yang buta apa? Hatinya. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka buta. Buta apanya? Hatinya. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muallif rahimahullah babu masyru'iyyati ziyaratil kubur. Bab menjelaskan tentang disyariatkannya ziarah kubur. Mengunjungi kuburan, ya, adalah syariat ataupun ajaran agama Islam. Apakah berlawanan dengan, ya, syariat? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ziarah kubur itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu syirik, bukan kesesatan, bukan kesyirikan. Namun ziarah kubur adalah termasuk amaliyah, termasuk amaliyah, perbuatan, ya, tradisi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang mujtahidul mutlak, wisorat diragukan namanya, tentang keilmuannya Imam Syafi'i. Beliau ketika dalam keadaan susah, artinya ada hajat, beliau datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Di sana beliau ziarah, ya. Lalu kemudian setelah beliau ziarah ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah, hajat yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berpendapat di antara tempat yang doanya dikabulkan oleh Allah taala atau diistilahkan mustajab adalah makomnya para wali. Jadi makom-makomnya para wali adalah tempat doa mustajab, doa cepat dikabulkan oleh Allah taala. Sing dawuh sinten? Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini dijelaskan ittafaqat nususul ulama'i. Nas-nasnya para ulama, keterangan-keterangan para ulama di dalam kitab-kitab mereka sepakat. Ya, ngertos makna sepakat? Ya. Ijma', konsensus ulama, ijma'nya para ulama, kesepakatannya para ulama. Ya, ulama teng mriki nggih maknane benar-benar ulama. Ya, orang yang sangat alim, pengetahuannya luas sekali di dalam ilmu agama. Ya, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas. Jadi para ulama memberi keterangan di dalam kitab-kitab mereka
yang menunjukkan makna kesimpulan kesepakatan nopo sing ingkang disepakati para ulama ala annahu yuslahabbu lirrijali ziyaratul kubur, bahwa sesungguhnya hukum ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah. Ya, jadi hukum ziarah kubur nopo sunnah bagi siapa? Laki-laki. Maknanya sunnah berarti orang yang ziarah kubur maka ia mendapatkan pahala. Ya, karena ziarah kubur termasuk amaliyah ya yang disyariatkan oleh agama Islam. Bukan sesuatu kesyirikan, bahkan sesuatu bid'ah atau kesesatan, bukan. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wa daliluhu ma'al ijma' al ahaditsus sahihatul masyhurah. Dalil kesunahan ziarah kubur bagi laki-laki adalah hadis-hadis sahih yang masyhur, begitu juga ijma'. Jadi kalau ya kita ahlus sunnah wal jamaah, pengambilan dalilnya Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Ya, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya, beda kalau Wahabi. Ya, kalau orang-orang Wahabi itu nggak ada ijma'nya, nggak ada qiyasnya. Jadi kalau orang-orang Wahabi itu langsung bilang, ini loh Al-Quran bunyinya seperti ini, artinya seperti ini. Ini loh hadis maknanya seperti ini. Ditanya menurut siapa? Menurut dia sendiri. Jadi bukan menurut ulama ini, bukan. Kalau dia menyebut ulama, siapa yang disebut? Albani, Wahabi. Albani itu ketika ditantang oleh guru saya, ya, suruh untuk menyebutkan ya 10 hadis beserta dengan ya riwayatnya. Dia mengatakan, saya, kata Albani ini, saya itu bukan ya penghafal hadis, saya itu pembaca hadis. Jadi dia 10 hadis saja nggak hafal. Itu Albani. Nah, namun kemudian oleh kelompok Al-Wahabiyah dijadikan pedoman oleh mereka bahwa Albani adalah ulama. Ini kacau ya. Orang bodoh dijadikan ulama, terus kayak apa? Orang yang nggak hafal hadis kok dijadikan barometer untuk masalah bab hadis. Ini kan kacau. Gimana? Orang bukan ahli kedokteran dijadikan rujukan untuk kedokteran, ya kacau jadinya. Ya. Jadi di samping dalil tentang ziarah kubur sunnah bagi laki, dasarnya adalah ijma', kesepakatan ulama, juga berdasarkan hadis-hadis yang sahihah, yang masyhurah, yang terkenal. Ya. Seperti keterangan yang ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu ada 27 jilid. Segini, Bu. Dari sana sampai sini. 27 jilid. Ya, semisal umur kita ini digunakan untuk membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kayaknya bu pirang tahun. Ya, hebat kan? Kitab akeh semono, gedene semono, diwaca kabeh, ngaji. Ya, setidaknya 99 aja. Jadi ada keterangan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, kitab Al-Janaiz, kitab yang khusus menjelaskan tentang jenazah. Ya, juz 5 halaman 309. Ya, di situ dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya bahwasannya para ulama itu ya menukil keterangan kesepakatan ulama tentang disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Ya, sepakat ya. Jadi kalau ditanya ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya apa? Sunnah, sepakat. Ini sepakat. Ya, artinya kalau laki-laki itu berziarah kubur maka ia mendapatkan pahala.
Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha awwalan thumma nusikha. Jadi ini ada cerita awal. Ya, cerita awalnya pada dasarnya dahulu kala ya, di mana pada zaman masih awal Rasulullah berdakwah kepada orang-orang jahiliyah supaya memeluk agama Islam. Ya, maka di sini masih dikategorikan orang-orang tersebut belum mendalami ilmu agama, masih awal permulaan. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih melarang ziarah kubur. Ya, pada mulanya Rasulullah melarang ziarah kubur. Tsumma nusikha, kemudian setelah itu Rasulullah mengganti hukum, ya, mengganti hukum larangan ziarah kubur menjadi diperbolehkan untuk ziarah kubur. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan, bukankah di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda nahaitukum an ziyaratil kubur, kita akan jawab seperti ini, betul. Pada mulanya Rasulullah dawuh nahaitukum an ziyaratil kubur, yang maknanya Kanjeng Nabi melarang panjenengan sedaya untuk ziarah kubur, betul niku. Niku pada dasarnya pada mulanya ngoten niku. Namun Rasulullah mengganti, ya, atau menasakh hukum larangan ziarah kubur menjadi diperbolehkannya untuk ziarah kubur. Kalau di dalam kitab usul fiqih ini namanya nasikh mansukh. Napa? Nasikh mansukh. Nasikh niku maknane sing ganti, mansukh niku sing diganti. Kayak contoh, riyen kiblatnya umat muslimin sebelum teng Ka'bah teng pundi niku, teng Baitul Maqdis Palestina. Jadi saderenge kiblatnya orang sholat niku teng Ka'bah, ya niku teng Baitul Maqdis. Lalu kemudian ya turun ayat tentang ya perintah bahwa kiblatnya orang sholat teng pundi, teng Ka'bah. Nah, maka hukum yang dulu menjelaskan tentang Baitul Maqdis adalah kiblat bagi orang-orang yang sholat niku diganti dengan hukum yang ya setelahnya yang baru, yaitu bahwa kiblatnya orang-orang yang sholat di Ka'bah. Nah niki disami masuknya di bab nasikh mansukh. Jadi dulu memang Rasulullah melarang ya kepada umatnya untuk ziarah kubur. Lalu kemudian hadis tentang larangan itu diganti dengan hadis yang memperbolehkan ziarah kubur. Nah niki akan disebutkan hadisnya. Sabata fi sahihi Muslim rahimahullah an Buraidah. Jadi telah tetap, artinya hadis yang dibawa oleh atau riwayat Imam Muslim ya dalam kitab Sahih Muslimnya. Nah ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi runtutan nanti as-sahihul kutub ba'dal Quran. Jadi ada kitab-kitab yang paling sahih, paling benar gitu ya. Artinya menjadi rujukan setelah Al-Quran. Ya, umat Islam rujukannya ya Al-Quran. Setelah Al-Quran ada kitab lagi namanya kitab Sahih Bukhari. Kitab nama Sahih Al-Bukhari. Setelah kitab Sahih Al-Bukhari niku kitab Sahih Muslim. Napa? Kitab Sahih Muslim. Niki dadi rujukan, menjadi rujukan. Ya. Lah niki wonten keterangan ing dalam kitab Sahih Muslim riwayat Imam Muslim. Riwayat ngertos panjenengan makna riwayat? Riwayat niku ngeten. Semisal kula nyampeaken teng panjenengan. Ya, berita ya, di sana ada orang yang sedang bagi-bagi sembako. Salah satu dari panjenengan mireng berita niku kula. Berarti sing mireng niku meriwayatkan berita saking kula.
kulo saking niku ada berita katanya di sana ada sembako gratis. Lah terus saking tiang niki ya wonten malih sing mireng. Lah niki mireng saking niki, mireng saking niki. Jarene nang anak-anak pembagian sembako secara gratis. Berarti niki disebut riwayat. Ngriwayataken beritane kula, ngriwayataken beritane kula. Ngoten. Nah niki kan kadang ana tambahan, kadang wonten kekurangan. Makanya kalau orang yang fikoh, orang yang terpercaya nggak bakal nambahi, nggak bakal ngurangi. Nah niki dalam hadis pun wonten niku. Jadi benar-benar yang meriwayatkan orang-orang yang fikoh terpercaya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari ini sampai ke Kanjeng Nabi. Dan saat mengambilnya nggih mboten sembarangan wis pokoknya jareke orang, diteliti. Ya, diteliti. Ini orangnya dusta enggak ini? Kalau sering dusta nggak bisa dipakai. Hafalannya lemah apa enggak ini? Kalau hafalannya lemah nanti dhaif. Ngoten niku. Nah, makanya di ilmu hadis itu sangat disiplin dan lebih kehati-hatian. Ya, karena niki atas dawuh Kanjeng Nabi, dinisbataken dawuh Kanjeng Nabi. Ya mboten sembarangan, semisal iki abahe panjenengan mboten nate sanjangaken niki terus wonten tiyang mengatasnamakan abahe panjenengan. Gelem napa mboten? Ya ora gelem lah. Jorone abahe padahal tak pernah sanjang semisal. Mengatasnamakan abahe panjenengan. Padahal abahe panjenengan niku mboten nate sanjang ngoten niku pripun rasane? Dusta atas nama abahe panjenengan. Terima napa mboten? Ya mboten terima. Lah niki coba Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi sampai zaman kita kan jauh banget nggih mboten. Kok ngertos niki dawuh Kanjeng Nabi saking pundi? Lah niki cerdas ulama. Coba panjenengan mboten pernah kepanggih kali Rasulullah mboten nate ya ketemu ya karena waktu dan masa jaraknya jauh, tapi jenengan mirengaken dawuh-dawuh Kanjeng Nabi lewat para ulama. Dan ini kan luar biasa gimana? Makanya panjenengan make mirengaken hadisnya. Jadi seakan-akan niki Kanjeng Nabi lagi dawuh maksudnya dawuh Kanjeng Nabi. Nah niki wonten keterangan teng kitab Sahih Muslim ya, wonten keterangan teng kitab Sahih Muslim. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Buraidah, semoga Allah memberi ridho kepadanya, amin. Beliau berkata, siapa sih berkata? Sahabat Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki Kanjeng Nabi sebelum niki. Cuma kula lantari mawon ya, sebagai lantar mawon. Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Lah niki. Dulu saya, dawuh Kanjeng Nabi. Dulu sayanya itu Kanjeng Nabi. Dulu saya melarang kalian semua untuk ziarah kubur. Sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Niki dawuh sinten? Kanjeng Nabi. Dados ziarah kubur niku hukumnya sunnah wonten keterangan ing dalam hadis. Jadi kalau ditanya sebenarnya ziarah kubur ajarannya sinten? Ya Kanjeng Nabi. Ya, bukan ajarannya kiai ini dan kiai itu, tapi ajarannya Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang menyesatkan ziarah kubur, berarti telah menyesatkan ajarannya Kanjeng Nabi. Coba jenengan ningali teng Facebook nopo teng YouTube niku, cek mawon apa hukumnya ziarah kubur. Niku sing paling muncul pertama Wahabi, hukumnya haram, hukumnya syirik. Pernah mireng napa mboten? Ya sing biasa mirang-mirang nopo namine nonton YouTube pasti ya akan tahu ya bahwa Al-Wahabi itu mensyirikkan dan menyesatkan ziarah kubur. Dan ini kan berlawanan kalian dawuh Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi niki jelas-jelas dawuh nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu saya melarang panjenengan sedaya untuk ziarah kubur, namun sekarang aku persilahkan kalian untuk ziarah kubur.
Wali Muslimin min hadits Abi Hurairah marfu'an. Kemudian wonten hadis malih saking riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya marfu', hadis yang diangkat langsung kepada Rasulullah. Isi hadisnya ngaten, zurul qubur fa innaha tudzakkirul mauta. Berziarahlah kubur, fa innaha tudzakkirul maut, maka sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kematian. Wah niki wonten malih keterangan perintah untuk ziarah kubur teng riwayatnya Imam Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslimnya sanadnya sampai jalur ke sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Niki maknanya nopo? Maknanya bahwasannya ziarah kubur itu memang disyariatkan dalam ajaran agama Islam, dan di samping niku ziarah kubur memiliki faidah nopo, mengingatkan kepada kita semuanya tentang kematian. Coba panjenengan angger ora ziarah kubur sing dieling-eling utang ya sumpek wis ya, angger mikiri dunia ya repot sumpek. Ana kebutuhan niki lah, esuk-esuk kudune tuku sayuran lah, esuk-esuk kudune tuku jajan, gawe anak wedang lah sumpek. Angger dipikir-pikir nggih mboten, yen dipikir-pikir kalau sebagai tugas ya insya Allah gampang. Lah coba apa panjenengan angger lagi disibukaken ing dalam duniawi terus panjenengan eling ing dalam kematian yang mboten, dianggap kematian esen suwe. Sehingga apa kalau panjenengan mboten eling kalian kematian, akhirnya yang dipikirkan duniawi dan duniawi. Nggih, kita hidup di dunia Pak Yai, butuh dunia. Lah nggih, siapa sih ngomong orang butuh dunia? Butuh. Nahnu na'isu fid dunya fanahtaju ila dunya. Kita hidup di dunia ya juga butuh terhadap dunia. Cuma di sini ada dua kelompok manusia, Bu. Ada manusia yang rakus terhadap dunia. Nah, ini yang tidak diperbolehkan atau yang tercela niki. Rakus terhadap dunia nopo? Sehari-harinya yang dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dan digunakan untuk poya-poya. Nah niki namanya orang yang rakus di dunia. Nah niki sing mazmuah, orang-orang yang tercela ngeten niki. Yang kedua, orang tersebut memikirkan dunia tapi untuk ibadah. Jadi uangnya untuk nafkah kepada istri dan anak. Ibadah nama mboten? Ibadah. Terus kemudian ada sisa dari pokok untuk apa? Sedekah anak yatim. Gimana? Lah niki juga ibadah. Sehingga kelompok yang manusia kedua niki mencari dunia tapi yang dipuji. Nah panjenengan wis monggo milih. Pastinya milih sing apik. Napa golek dunia tapi diniati li ajlil akhirah. Ya, li ajlil akhirah. Ngoten niku. Lah di antara jalan kita supaya ingat kematian ya ziarah kubur. Jadi di samping ziarah kubur niku memang disyariatkan wonten faidah yaitu mengingat kematian. Kalau orang sudah mengingat kematian, coba renungi. Iya. Sebagaimana sedulur-sedulure kula niki pun ya wafat, bakal kula nggih nyusul nggih mboten. Iya ya, sedulure nyong pas meninggal dunia akeh sing nangisi. Terus setelah dikuburkan masih banyak yang mendoakan. Baru bisa minggu kok malah ora pada eling ya. Nggih mboten. Wis ora bisa lakas sing diandalna nang kuburan peteng dengdet nggih mboten. Wis laka kancane. Nah kalau kita eling seperti ini, kematian akhirnya apa? Kita termotivasi untuk semangat melakukan ibadah dan berjuang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu semuanya adalah bekal kelak kita nanti di akhirat. Mana monggo panjenengan ya, makanya kalau pas ziarah kubur ya, dijadikan motivasi ya, dijadikan
motivasi. Jadi setelah ziarah kubur ya jangan kemudian melemah ketaatannya, justru malah semakin kuat ngoten niku ya. Wonten ziarah kubur lah kesel lemes. Apa maning kok nang badal harus bahwa dadane kayak nang Sunan Muria ya kan. Tapi insya Allah nanti kita carikan jalan solusi supaya tidak terlalu capek. Gimana caranya ya, gimana caranya supaya tidak capek tapi merasakan nikmatnya ziarah ya. Wa fi Musnad Ahmad. Sekarang hadis yang ketiga di dalam kitab Musnad Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal niku wonten karangan kitab sing disebut Musnad ya. Namanya Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah niki wonten hadis tentang kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Niki kalimahnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wa la taqulu hujura wal hujuru al kalamul batilu. Maknanya dulu saya yakni Kanjeng Nabi melarang panjenengan untuk ziarah kubur. Sekarang saya memerintahkan kalian untuk ziarah kubur, dan jangan panjenengan mengucapkan kalam yang batil. Jadi pas ziarah kubur ya jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang berlawanan dengan syariat ya, harus dijaga lisannya. Wong wis mati dirasani bae kaya masih urip ya seneng nakali anaknya nyoba ya. Alhamdulillah wis mati, ora kat biyen mati. Nah iya wis mati dirasani bae, urip ya dirasani bae, akhirnya cepet mati ya kan. Wong seneng nakal sih uripe ya, ini selahir apa wong wedi ngomongi, pan ngomongi wedi ya semoga cepat mati, akhirnya mati ketabrakan misalnya. Dudu pada malah nangis, malah selalu kok alhamdulillah wong kuwe sing tak tunggu-tunggu beritane ya kuwe mati. Ki katon wong sing ngomong kaya kowe. Ya ana sing kaya kowe ya ana, wong sing kaya kowe ya ana, urip nang dunia tetep ana wong sing kaya kowe. Tapi ya aja berlebihan lah ya. Kowe ya kancane jenengan, kowe ya batine jenengan pada wong menungsa ya kowe. Didongakna bae wis mugi-mugi semisal duwe dosa ya diampuni ya, aja malah nambah sengsara, wis nang kuburan sengsara malah jenengan gawe sengsara. Ya aja ya kowe. Didongakna bae ya. Makane wong anggar uripe ya menungsa kan urip nang dunia bakal ninggalaken cerita, anak kalane cerita sing apik, anak kalane cerita sing ora apik. Yang dewek kabeh ya secara fitrahnya menungsa ya anggar ditakoni jenengan anggar mati pengine ninggalaken cerita sing apik apa sing ora apik, kabeh bakalan jawab yang ninggalaken cerita sing apik. Dadine wong anggar ninggal kaya gula di rubung semut ya kowe. Kaya gula di rubung semut. Gulane mung suji tapi semutnya akeh rek gitu. Semutnya akeh maknane apa? Ki berarti wong ki apik ya kuwi lho. Akeh sing nangis pas lahir ta iya wong sing sekitare pada gemuyu bayi anggere nembe lahir gemuyu kabeh ya. Tapi bayine nangis apa ora? Nangis tapi jenengan pada seneng alhamdulillah. Ya tapi pas ninggal lah bajabang bayi ke malah ditangisi, kan luar biasa. Jadi ke maknane wong sing sae sing pas uripen niku bener-bener maringi manfaat ya sama orang-orang yang di sekitarnya. Monggo panjenengan mumpung taksih diparingi sehat wal afiat, taksih diparingi kesehatan, nggih monggo panjenengan nggih waktune digunakan yang sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang jahat kali panjenengan tulislah ditongakna bae bokaten kowe dadi dalane panjenengan bakale oleh pahala sing akeh ya Bu.
Wa fi Sunanin Nasa'i, dalam kitab Sunan An-Nasa'i wonten keterangan hadis malih tentang ziarah kubur. Wa nahaitukum an ziyaratil kubur faman arada ayyazura falyazur wa la taqulu hujura. Maknane, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, siapa yang ingin ya ziarah kubur maka ziarahlah dan janganlah mengucapkan kalam yang batil. Wa fi Sunani Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah wonten keterangan hadis, zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan panjenengan sedaya tentang akhirat. Wa fi Mustadrak Al-Hakim, dalam kitab Mustadrak karya Imam Hakim nggih wonten keterangan hadis ngeten. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang panjenengan untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, eling saniki saya ya memerintahkan panjenengan untuk ziarah kubur. Fa innahu yarukul qalba, karena sesungguhnya ziarah kubur niku melembutkan hati. Sing asline sing awale atine atos ya angel angger diparingi nasihati ya ora eling marang akhirat, anggar ziarah kubur bisa langsung atine lemes. Iya nyong bakal mati gimana kayak gue wadad maul ainu, kemudian mata bisa menangis gara-gara ziarah kubur. Coba kalau orang ziarah kubur ya bisa menangis gimana, bisa terjadi dan banyak yang terjadi ya. Ada salah satu sahabat ya ketika melewati kuburan, terus kemudian ada yang di dalamnya yang disiksa ya, akhirnya sahabat itu menangis. Jadi coba panjenengan semisal mireng ya wong sing alam kubur ana sing disiksa, nangis, bisa nangis ya. Wa tudzakir al-akhirah, dan mengingatkan akhirat. Wala taqulu hujura, dan janganlah saat ziarah kubur untuk berbicara perkataan yang batil. Jamira ya, iya, santai boy. Mengatine panjenengan dilatih sabar ya. Aja ngatine ngomong Pak ya wis jam sana ya. Santai nyong ya ngerti ya gitu. Nyong yang ngerti aja dianggap orang ngerti keadaannya panjenengan wis jam sana ya tandane wis kayak gue loh. Tenang ya, tenang. Iya, wis kode cepet. Tapi niki jenengan sabar wis alhamdulillah luar biasa. Benar-benar dilatih seneng ngaji terus akhirnya sabar. Kuwi godaan setan pamunten Bu, saestu. Ayo cepat. Akhirnya panjenengan apa? Anggur nyung jelasna, ora mlebu wis. Wis pokoke sing dipikir apa? Balik. Kudu sing dipikir kajiane ya kuwi lho. Akhirnya apa? Wis mlebu kuping tengen ya kan, terus metune kuping ya. Iya akhirnya kayak gue tadi nih ya. Aja dibaloni fa innas syaitana aduwwum mubin, setan adalah ya musuh yang jelas. Jangan ikuti jalan-jalannya setan ya. Nah, harus sabar. Nah, jadi kesimpulannya nopo, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat hukum ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan ziarah kubur itu sesat, ziarah kubur itu syirik, berarti menyatakan bahwasannya ajaran Islam itu sesat. Naudzubillah min dzalik. Karena dalil-dalil tentang ziarah kubur niku sumbernya langsung dari hadis, seperti tadi wonten keterangan tentang kitab Sahih Muslim, kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian tentang kitab Sunan An-Nasa'i, kemudian wonten tentang kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian tentang kitab Al-Mustadrak karyanya Imam Al-Hakim. Pun cetok jelas rujukannya gimana? Jadi ibu-ibu mangke tanggal 15 karena kita akan mengadakan ziarah kubur, jaga fisiknya, kesehatannya ya. Jadi nanti karena kita akan ziarah kubur, fisik itu harus benar-benar kokoh dan fit. Apalagi niki pangunten kayaknya kok sudah mulai turun hujan
ya sudah mulai turun hujan. Kemarin malam juga sudah turun hujan. Kalau wonten berita teng Magelang mulai turun hujan. Lah mangke teng mriku ademe ora karuan. Jadi aja di Padakna ademe Cilacap karo nang Magelang. Adem nemen, atis nemen. Angger ziarah kubur jenengan kudu nganggo jaket. Jaket. Wis pokoke. Ya karena apa? Karena adem. Terus aja kelalen bawa minyak kayu putih, terus apa BPU, fresh care. Gue aja kelalen. Ya, gue aja kelalen aja di kelalen. Nah, saya tuh bokate masuk angin. Mau repot malih. Orang bisa balik gara-gara wong siji ini mboten. Mau balik gara-gara tiang siji bubar kabeh. Jadi mulai dijaga kesehatannya wonten iku nggih. Dan maka insyaallah wonten himbauan dan nanti ada saya siapkan buku panduan tentang ziarah kubur. Makanya teng mriku wis pokoknya ikutin kula mawon. Kayak ketika mau masuk ke makbaro itu nggak langsung duduk Bu, jadi nanti berdiri dulu baca salamullahi ya zadah gitu. Nanti ada nazoman syairnya itu, nah untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur ke makamnya para wali. Nah nanti baru duduk, setelah itu baru tahlil ringkas gitu ya, nggak terlalu lama, ringkas mawon, secukupnya mawon, doanya gitu kami secukupnya aja. Insya Allah seperti itu. Dan nanti ada panduan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ada jamaah takdim, kemudian ada jamaah takhir. Terus semakin panjenengan dapat ilmu bagaimana cara untuk niatnya sholat jamaah takdim, bagaimana sholat jamaah takhir, bagaimana. Nah itu pakai wonten panduannya dan alhamdulillah untuk panduannya sudah jadi. Tinggal nanti disusun kembali supaya lebih rapi dan nanti diedarkan teng panjenengan sedulur. Modelnya buku kecil lah, banget ya. Insya Allah sangat bermanfaat, insya Allah ya. Wonten niku mawon, semoga bisa bermanfaat khususnya kangge kula, umumnya kangge panjenengan sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Muhallil wa sholli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.